إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله فإنها هي عدة الوافية وجنة الواقية وكونوا من عباده المتقين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Al-ayah sadaqallahul azim ma'asral muslimin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat yang menentukan kesuksesan, keberuntungan kita baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga para sahabat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hal utama dan yang pertama yang hendak khotib wasiatkan kepada seluruh jamaah adalah hendaklah kita semua senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, menjalankan seluruh rangkaian apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segenap yang menjadi larangannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menjelaskan kewajiban puasa di dalam surat Al-Baqarah 183, yang hikmah dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang siap sedia melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan, menjauhi segenap apa yang Allah larang. Kemudian Allah menjelaskan berkaitan dengan hal-hal termasuk tata cara bagi mereka yang sedang safar, bagi mereka yang sedang sakit. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala ungkap di mana Allah menghendaki kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seluruh apa yang Allah syariatkan tadi itu dalam kehidupan manusia. Maka Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian kemudahan, wa la yuridu bikumul usra. Dengan syariat, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala titahkan itu, Allah tidak hendak menyulitkan, Allah tidak hendak menyusahkan kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan, menghendaki kebaikan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji, Allah Subhanahu wa taala jamin siapapun orang yang berbuat baik
siapapun orang yang nurut, siapapun orang yang taat tunduk patuh terhadap apa yang Allah perintahkan, menjauhi segenap yang dilarang, Allah Subhanahu wa taala jamin kebaikan di dalam kehidupannya. Allah menegaskan, man amila salihan min dzakarin wa untha, barang siapa yang beramal soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia adalah orang yang beriman. Karena amal kebaikan apapun kalau tidak dilandasi, tidak didasarkan pada iman, hakikatnya tidak bisa disebut dengan amal soleh. Tidak bisa dikatakan sebagai amal ketundukan ketaatan kepada Allah. Dan amal orang itu kalau tidak ada iman, tidak ada landasan iman, artinya amal orang kafir, meskipun kebaikannya misalnya berinfak, nyumbang senilai 1 miliar rupiah, maka bagi Allah kalah dengan panjenengan yang misalnya infak sekedar 1.000 rupiah tapi atas dorongan iman takwa kita kepada Allah. Karena orang kafir kalau melakukan amal di hadapan Allah haba'am mansura, amal mereka itu seperti debu yang diterpa oleh angin berhamburan kemana saja, tidak ada nilainya sama sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa siapapun orang baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh yang dilandasi oleh keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka baginya kehidupan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hidupnya hidup dengan kebaikan. Selama kula panjenengan jamaah yang dimuliakan oleh Allah purun taat, patuh, tidak melanggar syariatnya Allah sebagaimana yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, hidup itu akan mudah, hidup itu akan lancar, hidup itu akan damai, tentram. Maka masalah dalam hidup, prahara dalam hidup, kesempitan, kesulitan dalam hidup tidak lain adalah karena dosa, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh orang itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Thaha ayat ke-124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Faman a'rada an dzikri, barang siapa yang lalai, barang siapa yang menolak, barang siapa yang enggan, barang siapa yang tidak mempedulikan an dzikri, dari peringatanku, dari syariatku, dari Al-Quran yang aku turunkan dan apa yang dibawa oleh Rasul, fa inna lahu ma'isyatan dzonka, maka baginya kehidupan yang sempit, maka baginya kehidupan yang sulit. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menjelaskan apa makna ma'isyatan dzonka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit itu apa? Dia mengatakan ai fid dunya fala tuma'ninata lahu, di dunianya dia tidak akan memperoleh ketenangan, di dunianya dia tidak akan memperoleh ketentraman, di dunianya dia tidak akan memperoleh kedamaian. Wala in saraha li sadrihi, demikian juga hatinya tidak akan lapang, penuh masalah. Di dalam dadanya bergolak penuh dengan prahara kehidupan.
Tidak lain karena kemaksiatan, dosa, pelanggaran yang dia lakukan. Wa in tana'ama zahiruhu, meskipun kelihatannya, nampaknya dia adalah orang yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemewahan di dalam hidup. Wala bisa masa'a, dia bisa menggunakan pakaian apa saja yang dia kehendaki. Bisa beli pakaian branded, merek-merek internasional, mulai dari ujung kaki, ujung rambutnya, semuanya merek internasional dia bisa dapat. Wa akala masa'a, dia bisa makan apapun yang dia suka, dari satu restoran ke restoran yang lain. Wasakana masya'a, demikian juga dia bisa tinggal dimanapun. Di rumah yang bak istana, bosan di rumah dia pindah ke hotel satu ke hotel yang lainnya. Hotelnya rame pindah ke villa, terlalu sepi pindah ke apartemen. Dia bisa lakukan kapanpun dia suka. Kenapa? Karena dia punya segala-galanya. Tetapi selama dia tidak berpegang teguh, dia tidak menjadikan syariat Allah dan Rasulnya sebagai pegangan dalam hidupnya, maka hidupnya penuh dengan keraguan, hidupnya penuh dengan kebimbangan, hidupnya penuh dengan persoalan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak contoh yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari mereka yang kaya, jabatannya tinggi, kedudukannya mentereng, tapi ketika kemudian nyimpang, maka sesungguhnya dia sedang menanam persoalan di dalam kehidupan. Lihatlah kasus Sambo, lihatlah kasus yang kemarin tidak jadi dilantik menjadi Kapolri. Semuanya karena penyimpangan, semuanya karena pelanggaran terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan kepada kita, wa'lamu annal aqyasal kaisi at-tuqa. Ketahuilah oleh kalian semua, annal aqyasal kais, sesungguhnya kecerdasan yang paling cerdas, kecerdasan di atas kecerdasan, orang yang cerdas melebihi kecerdasan yang lainnya, at-tuqa, kalau dia milih jalan takwa, kalau dia milih jalan taat, kalau dia milih jalan tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Wa annal ahmaqal khumki al fujur, dan beliau menyatakan sebodoh-bodohnya orang bodoh itu kalau dia memilih jalan fujur, jalan kejelekan, jalan penyimpangan, jalan kemaksiatan. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu taat, orang itu tunduk patuh kepada Allah, hakikatnya dia memilih jalan kebaikan, dan ini adalah orang yang cerdas. Sebaliknya kalau orang itu bermaksiat, orang itu berbuat dosa, orang itu melakukan pelanggaran terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya inilah sejatinya orang yang bodoh itu. Karena dia menghancurkan hidupnya, dia memilih kesulitan dalam kehidupannya, dia memilih kesempitan dari jalan hidup yang dia pilih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa yang kita lakukan ini benar-benar kita menjadi orang-orang yang siap, menjadi orang yang bertakwa.
siap melaksanakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala titahkan, siap menjauhi, siap meninggalkan apapun apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita semua. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kerusakan, tidak menghendaki kejelekan untuk kita. Maka sesungguhnya siapa orang yang berbuat maksiat, siapapun orang yang berbuat durhaka, maka hakikatnya dia sedang menabur angin dan pasti akan menuai badai di dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal ikhwanil kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحسنا وتضرعنا وتعبدنا وقراءتنا ودعاءنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu